Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keluarga kalian juga dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini atau pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 3, yaitu iman kepada Rasul Allah. Apa itu iman kepada Rasul Allah? Iman itu berarti percaya. Nah, jadi iman kepada Rasul Allah berarti percaya atau yakin dalam hati, lisan dan perbuatan kita bahwasanya Allah itu mengutus seorang nabi dan rasul dari golongan pria untuk menjadi perantara dirinya dan makhluknya. Maksudnya apa? Perantara di sini berarti Allah memberikan wahyu kepada nabi dan rasul, dan nabi dan rasul tersebut menyampaikan kepada manusia. Nah, pada intinya iman kepada Rasul Allah itu berarti kita yakin bahwasanya Allah telah menciptakan atau mengutus utusannya berupa nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Lalu, berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani? Sebenarnya jumlah daripada nabi dan rasul itu banyak, akan tetapi yang wajib kita imani itu ada 25. Nah, Bu Guru yakin anak-anak sudah tahu ya ke-25 nabi tersebut, dimulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud sampai Nabi Muhammad. Jadi ke-25 nabi tersebutlah yang wajib kita imani atau kita yakini. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Nah, di situ berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami tiada mengutus rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Maksudnya di sini apa? Bahwa nabi dan rasul yang telah diciptakan sebelum Nabi Muhammad itu telah Allah berikan wahyu. Sehingga apa? Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir, di mana beliau itu membawa wahyu sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Nah, semuanya kita tahu bahwasanya wahyu atau mukjizat, bisa disebut mukjizat yang Nabi Muhammad terima itu adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah sebagai kitab penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Perlu digarisbawahi, yang namanya penyempurna berarti dia itu sebagai apa? Yang menyempurnakan. Bukan berarti kitab-kitab sebelumnya itu kitab yang tidak baik, kitab yang salah, bukan. Akan tetapi mungkin di kitab sebelumnya ada yang belum dibahas, sehingga di dalam Al-Quran itu dibahas lebih detail, seperti itu maksudnya ya. Nah, nabi dan rasul itu oleh Allah diciptakan dengan tugas-tugas tertentu. Nah, di sini tugas pokok daripada nabi dan rasul adalah menyampaikan wahyu yang telah mereka terima kepada umatnya. Nah, menyampaikan wahyu itu adalah salah satu tugas yang berat. Kenapa? Karena setiap nabi atau rasul dalam menyampaikan wahyu, ketika berdakwah itu mereka memiliki ujian tersendiri. Nah, ujian itu apa? Baik datang dari kaumnya atau tanggapan daripada kaum-kaumnya ataupun ujian yang lainnya. Nah, sehingga nanti di pembahasan ini juga kita akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Nah,
Rasul ulul azmi itu apa? Rasul ulul azmi itu adalah rasul yang memiliki keistimewaan, memiliki kesabaran yang tinggi ketika para rasul tersebut menyampaikan wahyu. Nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita bahas dulu. Apa itu tugas nabi dan rasul? Selain nabi dan rasul ini memiliki tugas pokok menyampaikan wahyu, tugas beliau adalah yang pertama mengajarkan akidah tauhid. Apa maksudnya? Mengajarkan akidah tauhid itu berarti mengajarkan tentang keesaan Allah. Akidah tauhid, yang namanya tauhid, ketauhidan itu berarti mengajarkan tentang keesaan Allah, bahwasanya Tuhan yang wajib kita sembah hanya satu, yaitu Allah. Yang kedua, mengajarkan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Yang namanya beribadah itu tidak hanya sholat, tetapi ibadah itu banyak macamnya. Salah satunya adalah hablum minan nas, atau ibadah kita, hubungan kita terhadap manusia. Apa yang dimaksud ibadah dengan sesama manusia? Contohnya hidup rukun, saling menolong, saling membantu. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh bagian daripada ibadah kita kepada Allah, tetapi melalui atau dengan cara beribadah sesama manusia, atau biasa kita disebut dengan hablum minan nas. Kalau ibadah kita kepada Allah itu contohnya sholat, itu salah satu bentuk daripada hablum minallah. Yang ketiga, menjelaskan perintah dan larangan dari Allah. Nah, penjelasan perintah dan larangan dari Allah itu adalah salah satu termasuk daripada tugas pokok. Kenapa? Karena di situ memberikan atau menjelaskan atau menyampaikan wahyu, yang mana Allah itu memberikan kita perintah. Apa perintah kita? Perintah tujuan hidup kita sebagai orang yang beriman atau sebagai seorang mukmin adalah untuk beribadah. Nah, menjauhi larangan Allah itu seperti apa? Dengan cara kita menjauhi hal-hal yang tidak baik, menghindari berbuat dosa. Selanjutnya adalah memberikan contoh perilaku kepada umatnya. Nah, Nabi dan Rasul itu merupakan seorang uswatun hasanah atau contoh yang baik, yang mana perilaku daripada Nabi dan Rasul ini yang akan dijadikan contoh oleh umatnya. Yang terakhir, memberi kabar gembira. Maksud memberi kabar gembira itu apa? Nah, memberi kabar gembira itu manakala kita menjalankan perintah Allah dengan baik, atau kita beribadah dengan baik, kita beriman, bertakwa kepada Allah, maka apa yang akan kita peroleh? Nah, yang akan kita peroleh adalah sebuah surga, hunian yang indah, yang nyaman, lebih dari rumah yang mewah, yaitu adalah surga. Nah, itu salah satu contoh bentuk kabar gembira, yang mana ketika kita beriman kepada Allah, kita bertakwa, maka yang akan kita peroleh adalah sebuah hadiah yang berupa surga. Paham ya? Jadi tugas Nabi dan Rasul yang pokok itu adalah menyampaikan wahyu yang mereka terima kepada umatnya. Adapun tugas yang lain-lainnya tadi ada mengajarkan akidah, mengajarkan bagaimana beribadah, menjelaskan perintah dan larangan Allah, memberi contoh perilaku yang baik atau sebagai uswatun hasanah, dan yang terakhir adalah memberi kabar gembira. Faham ya anak-anak? Selanjutnya adalah bagaimana cara kita beriman kepada Rasul. Nah, yang namanya kita iman, percaya, yakin, itu berarti apa? Kita itu meyakini bahwa Rasul atau Nabi itu benar adanya. Nah, cara kita beriman apa? Yang pertama, jelas meyakini bahwasanya Nabi dan Rasul itu adalah sebagai utusan. Jadi sama, Nabi dan Rasul itu juga seorang manusia, akan tetapi perbedaannya dengan kita manusia biasa adalah beliau-beliau ini memiliki keistimewaan, yang mana beliau itu adalah sebagai utusan atau perantara antara Allah dengan kita manusia. Yang kedua adalah dengan cara mematuhi apa yang diperintahkan. Yang namanya Nabi dan Rasul sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah, berarti mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik,
memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah. Berarti apabila kita mengimani Nabi dan Rasul, berarti kita juga mematuhi apa yang diperintahkan, yaitu kita mau beribadah, baik ibadah hablum minallah maupun hablum minannas. Yang ketiga, mengamalkan ajaran yang disampaikan. Nabi dan Rasul itu menyampaikan ajaran-ajaran yang baik kepada kita. Contoh misalnya cara kita bersedekah, cara kita beribadah, menolong kepada sesama. Nah, apabila kita beriman kepada Nabi dan Rasul, berarti kita mau mengamalkan ajaran yang disampaikan. Yang terakhir yaitu mencontoh akhlak para rasul. Akhlak para rasul itu karena mereka adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, tentu memiliki akhlak yang baik, berakhlakul karimah. Berarti ketika kita meyakini adalah kita dengan cara mencontoh akhlak para Nabi dan Rasul. Jangan sampai ketika kita sudah meyakini kita beriman tetapi kita masih tidak mau mencontoh akhlak daripada Nabi dan Rasul. Selanjutnya, ada apa sih tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasul? Yang pertama adalah untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Kenapa? Karena manusia ini sejatinya adalah belum mengetahui mana yang baik, mana yang benar, sehingga dengan diciptakannya Nabi dan Rasul, beliau-beliau ini adalah pembawa kebenaran. Memberikan contoh tadi, sehingga Allah itu memberikan petunjuk melalui Nabi dan Rasul agar manusia bisa hidup dengan baik. Maksud hidup dengan baik itu apa? Mau beriman kepada Allah, sehingga manusia ini kelak akan memiliki pedoman hidup yang baik. Hidupnya akan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Karena kenapa di dunia dan akhirat? Karena sejatinya manusia ini tidak hanya hidup di dunia. Kehidupan yang lebih kekal itu adalah kehidupan di akhirat. Ketika kita tidak memiliki petunjuk atau pedoman yang baik, otomatis kita tidak bisa hidup sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Manusia akan hidup sesuai kemauannya sendiri. Dia tidak mengikuti aturan, dia tidak mau beribadah. Yang dosa dia kerjakan, dan yang harusnya mendapatkan pahala malah mereka tinggalkan. Yang kedua, sebagai contoh bagi umatnya, kembali gugur ulang, contoh sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah. Bahwasanya perilaku daripada Nabi dan Rasul itu akan menjadi sebuah hal yang selalu dicontoh. Nah, misalnya Nabi Muhammad, beliau memiliki kesabaran yang tinggi. Ketika dicemooh umatnya, Nabi Muhammad itu bukan malah membalas, tetapi malah dengan membalas dengan kebaikan, selalu mendoakan orang-orang yang menghina, mencemooh, seperti itu. Nah, jadi Bu Guru ulang, yang tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasul yang pertama agar memberikan petunjuk kepada umat manusia sehingga manusia itu bisa hidup sejahtera dunia akhirat. Yang kedua, sebagai contoh bagi umatnya karena di dalam diri Rasul itu mereka adalah sebagai suri tauladan yang baik atau uswatun hasanah. Lalu hikmah apa yang kita peroleh ketika kita mau beriman kepada Nabi dan Rasul? Yang pertama, mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya, sehingga diutus Nabi dan Rasul untuk memberi pembimbing atau memberi petunjuk. Yang kedua, kita selalu bersyukur kepada Allah karena telah mengutus Nabi dan Rasul sehingga kehidupan kita ini terselamatkan daripada azab. Yang ketiga, melahirkan rasa cinta dan takzim kita kepada Rasul. Karena mereka berhasil mengemban amanah Allah yang mana dengan penuh kesabaran mereka tetap mau menyampaikan apa yang menjadi tugasnya. Nah, lalu ada yang namanya sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Jadi Rasulullah itu memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama ada yang namanya sidik. Sidik itu benar atau berkata jujur. Jadi seorang Nabi dan Rasul itu selalu berkata benar. Nah,
mustahil daripada sifat sidik ini adalah kizib atau dusta. Jadi sifat wajibnya sidik, sifat mustahilnya adalah kizib atau dusta. Yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya. Jadi Nabi dan Rasul itu memiliki sifat amanah. Nabi dan Rasul tidak pernah apabila diberikan amanah malah justru tidak disampaikan, itu tidak. Nah, jangan sampai kita sebagai orang yang mukmin yang baik, ketika kita diberi amanah maka kita tidak bisa dipercaya. Nah, sifat mustahil daripada amanah atau kebalikan daripada amanah adalah kitman atau menyembunyikan. Sifat daripada Nabi Rasul yang ketiga adalah tablik atau menyampaikan. Mustahilnya adalah khianat atau penipu. Yang ketiga ada fatonah atau cerdas. Sifat mustahilnya baladah atau bodoh. Jadi keempat sifat Nabi dan Rasul itu adalah sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sedangkan sifat mustahilnya ada kizib yang berarti dusta, kitman yang berarti menyembunyikan, khianat yang berarti menipu, dan baladah yang berarti bodoh. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di depan, jadi Nabi dan Rasul itu memiliki ketabahan, memiliki kesabaran yang tinggi, sehingga ada beberapa Nabi dan Rasul yang mendapatkan julukan atau yang masuk ke dalam golongan Nabi Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah 5 orang Nabi dan Rasul yang dikenal sebagai utusan Allah yang sangat sabar dalam menghadapi ujian. Siapa saja yang termasuk ke dalam 5 Nabi atau Rasul Ulul Azmi? Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh ini disebut sebagai Rasul Ulul Azmi? Nah, karena ketabahan atau kesabaran Nabi Nuh yang sangat tinggi dalam menyampaikan atau dalam berdakwah terhadap umatnya. Bahkan ketika Nabi Nuh ini diutus oleh Allah untuk membuat perahu atau kapal. Nah, beliau ini ditertawakan oleh umatnya karena apa? Kenapa harus membuat kapal padahal kita tinggal di pegunungan, di dataran tinggi? Pasti ditertawakan karena tidak tinggal di daerah pantai. Mungkin apabila Nabi Nuh ini tinggal di daerah pantai atau pesisir pantai, ketika membuat kapal tidak ada yang mentertawakan. Nah, akan tetapi Nabi Nuh ini tinggal di dataran yang tinggi, di pegunungan. Allah mengutusnya membuat kapal. Kenapa? Karena pada suatu hari nanti Allah akan memberikan sebuah azab berupa banjir bandang, atau kalau saat ini kita kenal dengan tsunami, yang mana Allah menghancurkan atau meluluh lantahkan melalui bencana air bah. Nah, hingga apa? Keluarga Nabi Nuh sendiri, istri beserta anaknya ini tidak mau beriman. Nah, hingga suatu hari ketika Nabi Nuh telah selesai membuat kapal atau perahu yang besar ini, Allah mendatangkan sebuah bencana banjir bandang tadi atau tsunami. Nah, ketika bencana itu sudah datang, orang-orang yang beriman bahkan sampai hewan-hewan peliharaannya pun dinaikkan ke dalam kapal yang besar ini. Nah, sudah sampai adanya bencana yang hebat seperti itu, kaumnya pun masih ada yang tidak mau beriman, termasuk istri dan putranya yang bernama Kan'an. Jadi Nabi Nuh ini sampai mengajak kepada istri dan anaknya, ayo, bencana ini sudah datang, apa kalian tetap tidak mau beriman? Nah, akan tetapi istri dan Kan'an ini tetap tidak mau beriman. Ya sudah, akhirnya istri beserta anaknya yang bernama Kan'an ini ikut hanyut terbawa oleh arus atau air bah tadi. Nah, sementara Nabi Nuh beserta umatnya yang mau beriman, mereka selamat karena mereka ikut naik ke dalam perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Yang kedua, ada Nabi Ibrahim. Nah, mengapa Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar Ulul Azmi? Nah, karena kesabaran yang sangat tinggi Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim ini sendiri bersengketa dengan ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya ini seorang penyembah berhala, atau bahkan beliau itu adalah seorang pembuat berhala yang terkenal pada waktu itu. Jadi Nabi Ibrahim ini sendiri sampai dihina atau diasingkan oleh
umatnya, sehingga pada suatu hari Nabi Ibrahim ini dibakar hidup-hidup. Akan tetapi apa? Karena atas kuasa Allah, atas izin Allah, Nabi Ibrahim ini badannya tidak terbakar. Justru apa? Merasakan dingin ketika api mulai apa? Membakar tubuhnya. Yang ketiga ada Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa mendapatkan gelar ulul azmi? Karena kesabaran beliau dalam menghadapi umatnya, termasuk menghadapi seorang raja yang kejam yang bernama Fir'aun. Nah, singkat cerita, Nabi Musa ini dikejar oleh Fir'aun beserta bala tentaranya hingga sampailah ke Sungai Nil. Nah, karena Allah memberikan mukjizat berupa tongkat, yang mana di Sungai Nil ini ketika tongkatnya dipukulkan oleh Nabi Musa, maka Sungai Nil ini terbelah menjadi dua dan berubah menjadi daratan. Nah, ketika Nabi Musa lari dan dikejar oleh Fir'aun beserta bala tentaranya, dan Nabi Musa sudah sampai di tepi. Akhirnya apa? Tongkat itu kembali dipukulkan dan kembali berubah menjadi sungai lagi. Akhirnya Fir'aun beserta bala tentaranya hanyut di bawah arus sungai. Yang keempat ada Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini juga menerima cobaan, mana beliau itu menjadi miskin atau banyak kaumnya yang berkhianat, yang difitnah, terus diusir dan hendak dibunuh oleh Bani Israel. Yang terakhir ada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini juga memiliki kesabaran yang tinggi, yang mana setiap beliau berdakwah hijrah itu selalu tidak pernah diterima baik oleh orang-orang yang tinggal di tempat yang beliau singgahi untuk berdakwah. Nah, anak-anak, mungkin sampai di sini yang bisa Bu Guru jelaskan. Apabila kurang jelas, anak-anak bisa sambil membaca di LKS kalian, yaitu di halaman 24 sampai dengan 33. Nah, di situ sudah dijelaskan tentang bagaimana cara kita atau bagaimana sih beriman kepada Nabi dan Rasul, seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa Ibu jelaskan. Banyak kekurangan mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin belajar, dan jangan lupa sholat. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang selalu sabar dalam mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.